internet yang kami gunakan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap stabil, kami Roh Kudus urapi kami Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus Tuhan. Kami percaya datang Roh Kudus mengurapi, menjamah setiap hati kami. Kami minta Tuhan kekuatan daripada Roh Kudus supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Marga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Malam hari ini sampaikan pesan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus juga Tuhan. Boleh Tuhan menerangi hati kami. Roh Kudus juga memberi hikmat, pengertian yang dalam Tuhan untuk kami makin hari makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tidak lupa kami berdoa buat Bapak Juli Tuhan, Bapak Pendeta Juli Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan lawa Tuhan. Saat ini mungkin mengalami batu empedu yang sakit Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kuasa mujizat-Mu Tuhan berlaku bagi setiap orang yang percaya Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Kami percaya, kami serahkan malam hari ini Tuhan. Bapak Pendeta Juli ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memuji menyembah Tuhan. Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk datang kepada Tuhan. Roh Kudus lawat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan. Kita angkat pujian datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Come Holy Spirit on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. Every day I grow to love you more. I'm waiting for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit, in truth. Satu yang kurindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. I'm waiting for
closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this land where I can see you face to face. I worship you in spirit, in truth. Haleluya Tuhan. Datang Roh Kudus, Roh itu. Dengan minyak yang baru rapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Aku yang rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit, in truth. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Benar Tuhan, urapan-Mu Roh Kudus yang mengubah hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sedang melawat setiap pribadi. Roh Kudus melawat Bapak-bapak malam hari ini. Sekalipun lewat online. Tuhan itu penuh kuasa. Roh Kudus yang maha kuasa akan menaungi, akan senantiasa mengurapi kita. Haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang hidup. Allah yang besar, haleluya. Oh haleluya, sembah Tuhan, sembah Bapak-bapak. Haleluya. Oh haleluya. Biar pikiran hati kita fokus sama Tuhan. Roh Kudus sedang melawat kita malam hari ini. Kami percaya, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Curahkanlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan dari tempat lahan ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Oh Roh Kudus, Roh Kudus lawan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Roh Kudus curahkanlah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi dalam keluargaku. Kami percaya mujizat akan terjadi di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan, Roh penolong yang diutus Bapa di surga Tuhan, yang memberikan kekuatan penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Datang Roh Kudus, urapi kami. Urapi dengan minyak dari surgawi Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada kembali. Semua anugerah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami Tuhan, di mana kami juga Tuhan akan mendengar kesaksian Tuhan. Kami boleh juga mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Marga Tuhan dengan urapan Roh Kudus. Urapi juga Ko Erik yang akan bersaksi malam hari ini dengan urapan Roh Kudus, sehingga Tuhan kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus tidak pernah terbatas Tuhan. Silakan Roh Kudus yang senantiasa Tuhan. Tuhan boleh Tuhan memberikan Tuhan kekuatan bagi kami. Silakan Roh Kudus Tuhan yang senantiasa mengurapi terus di dalam pelayanan pengiringan kami Bapa. Segala hormat kemuliaan kami naikkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bro Rahmat. Terima kasih Bro Cornelius untuk pujian penyembahannya. Saya percaya ini menjadi berkat buat kita untuk kita bisa masuk ke dalam firman Tuhan.
Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, di sini akan ada kesaksian bagaimana Ko Erik yang sudah dibaptis, mungkin bisa bersaksi Ko Erik sebelum dan sesudah, bagaimana kira-kira perjalanannya gitu ya. Silakan Ko Erik. Mic-nya naik. Selamat malam. Apa suara saya bisa didengar oleh semua? Bisa. Oke. Suatu bikin kaget bagi diri saya, mungkin karena saya sudah terlalu dewasa sehingga bisa mengutarakan apa yang terjadi. Yang jauh sebelumnya saya tidak berniat dan tidak mempunyai rasa sebagai orang mengenal Tuhan. Karena pada saat itu saya hanya di dalam penyembahan berhala, mungkin berkecimpung di situ selama kurang lebih 20 tahun. Nah, setelah terjadinya sakit dari istri saya, dan istri saya juga selalu berpegang teguh pada Tuhan, dan dia terus selalu memberikan bimbingan buat saya, sehingga saya bisa menyadari karena segala apapun ternyata saya terbawa arus oleh itu. Dan untuk menunjang terjadinya penyakit dari istri saya diharapkan untuk bisa tergabung di dalam kerajaan Allah. Dengan pada suatu hari perkunjungan, ada kunjungan ke rumah saya yang dinyatakan kalau mau sembuh, saya harus ikut hadir di gereja. Saya sudah berupaya, segala apa yang punya sudah habis semua untuk menolong dan menyembuhkan, tapi semuanya tidak terjadi. Nah, di dalam salah itu saya sudah baru menyadari pada saat-saat 2 hari sebelum hari H dibaptis air, saya harus wajib hadir di gereja jam 19.30 malam. Itu adalah hari hari Kamis. Tapi saya udah izin dengan Pak Haiki bahwa saya tidak bisa mengikuti AMC malam. Tapi Pak Haiki mengizinkan saya untuk hadir dulu di gereja, kemudian pulangnya meskipun terlambat tetap hadir. Mungkin itu suatu, kalau sekarang dibayangkan dan dipikirkan, itulah suatu petunjuk dari Tuhan. Karena pada saat itu setelah saya pulang, mungkin masa ada memang dikatakan bahwa saya sudah memberontak dari kelompok tertentu yang dimana mungkin masih menarik-narik saya atau mengancam-ngancam saya. Jadi pada saat itu pun saya pulang dari gereja, dekat kok. Kalau jalan Pak Garsi dari gereja ke tempat pembuangan sampah, lalu saya belok kanan ke Natavija, itu nggak jauh. Tapi pada saat itu saya nggak bisa mengatakan bahwa saya itu gila. Karena saat itu saya dari gereja pulang itu sepertinya jauh, gelap semuanya. Tiba-tiba di depan saya ada mobil, cuma berapa meter, kaget saya karena saking gelap. Padahal motor saya juga nyala lampunya. Tapi kenapa bisa begitu? Sehingga saya di saat itu beberapa kali saya hampir nabrak. Nah, dari situ pun saya bisa terbersit suatu perasaan sangat-sangat ketakutan. Sangat-sangat ketakutan dan berdebar-debar sekali itu saat itu, ketakutannya cukup lumayan yang belum pernah saya alami. Nah, saat sampainya di rumah, barulah saya bisa menarik napas lega. Kemudian saya tetap minta berkat dan saya bilang kepada istri saya dan kita berbareng dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya terus berkata gitu sampai di rumah. Akhirnya saya mengikuti, pada saat itu adalah Bapak Pendeta Cahya Jaya
mengenakan dengan tema The Witness, ternyata saya cuma bisa dapat terakhir mungkin, yaitu firman Yudas 1 ayat 22-23 dan Markus 16 ayat 15-16. Ternyata di situ telah menunjukkan suatu kata-kata yang luar biasa, membuat hati saya benar-benar jadi tenang. Karena di situ adalah suatu kata-kata yang tunjukkan balas kasih kepada yang ragu-ragu, dan selamatkanlah mereka. Itulah kira-kira dalam sepotong itu. Dan kemudian yang Markus itu bahwa beritakan Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, dan tidak percaya akan dihukum. Dan mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Apakah itu suatu kebetulan? Apakah suatu petunjuk buat saya sehingga saya bisa tenang pada malam itu? Nah, itu setelah selesai hari keduanya saya berangkat lagi malam. Dan pada saat itu yang menerima adalah Bapak Gembala Pendeta Daniel. Dan di dalam situ itu pun saya harus mengikuti kata-kata dia. Yang dimana semua kata-kata itu membuat saya, semua pemikiran, semua yang ada dalam yang merasakan diri itu adalah suatu yang mempunyai beban dosa yang demikian besar. Oleh dengan kata-kata itu, pikiran saya pada saat itu pun menjadi plong, bebas. Terbebas dari segala beban. Pemikiran, penyesalan, merasa dosa, dan lain sebagainya. Termasuk orang yang banyak sekali yang terkenan dengan kata-kata dan lain sebagainya. Sampai yang tadinya kita akrab berkomunikasi dalam HP, mereka memblokir saya dan tidak bisa berkomunikasi, dan mereka tidak mau. Yang biasa sering-sering bergaul pada diputusin semuanya. Tetapi setelah Pak Daniel menyatakan perkataan itu, semuanya bebas, semuanya plong. Dalam perjalanan pulang pun sangat riang dan sangat terang dalam jalan. Aneh, kenapa terlalu singkat saya sampai di rumah. Nah, disitulah merasakan bahwa saya itu suatu kejadian yang aneh. Nah, setelah itu pun hati saya sampai di rumah itu sangat luar biasa seriang gembiranya. Mutlak, tanpa sanksi lagi bagi saya untuk menyongsong hari esok untuk baptis air. Itu suatu kejadian yang aneh, tapi nyata bagi saya. Hal itu luar biasa, membuat saya kagum dan terharu di dalam pikiran saya. Saya hanya bisa mengucapkan haleluya pada malam. Nah, pada hari H, saya ikut dengan mobil Bapak Usman dan melaksanakan baptis air. Dan dalam itu pun saya sudah menyatakan tegar, saya mau menerima itu semuanya. Setelah saya dicelup gelap, tapi ternyata terbitlah terang. Nah, dalam itu pun saya merasa ada apa di belakang, tapi nggak berani nengok. Saya jalan pulang pun, setelah itu saya nggak mau lihat ke belakang lagi, saya jalan pelan-pelan untuk ganti pakaian. Tapi teman-teman yang lain masih di dalam acara itu. Tapi ternyata, apakah karena gara-gara air itu ada ombak lalu memukul punggung saya atau bagaimana, sehingga saya di belakang itu seolah-olah didorong yang luar biasa, dan saya terjatuh, hampir tertelung. Untungnya saya tinggi, kemudian air itu nggak gitu dalam. Nah, itu segala sesuatu itu sehingga saya merasakan bahwa apakah masih ada orang yang menarik yang tidak suka atas diri saya. Tapi kenapa saya tetap harus jalan lurus? Nah, disitulah saya hanya bisa mengatakan kami bersyukur, atau saya bersyukur bahwa Engkau menyertai kami
dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Kira-kira merasa begitu. Dan itulah yang perjalanan yang pernah saya alami. Sebetulnya bagi yang mungkin yang lain nggak terlalu luar biasa, tapi bagi saya sangat-sangat luar biasa yang tidak pernah saya alami. Dan saya tidak pernah merasa ketakutan. Tapi dalam kepuasan dan kebebasan saya bersukarianya itu sangat-sangat terdapat di dalam lubuk hati yang terdalam saya. Dan di dalam ini pun, dalam kesempatan ini saya hanya bisa mengucapkan Pak Pendeta Pak Daniel, Pendeta Lukas, Bapak Diki, Pendeta Diki, Miss Farida, Bro Baren, yang telah mengajar saya dan mendidik saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sehingga saya bisa mendapatkan kecerahan dan bisa menjadi bisa bersimpuh di kaki Tuhan Yesus yang kudus. Demikianlah kira-kira singkat-singkatnya yang saya alami. Mudah-mudahan saya bisa diterima dan dukungan dari bro-bro lain, saudara-saudara lain, saya bisa diterima dengan baik Bapak saya sebagai umat dari kita semua, karena saya sudah terlalu lama berkecimpung di dunia lain. Demikianlah, selamat malam. Demikian Pak Rahmat, silakan. Kalau Komat. Terima kasih Pak Erik. Kesaktiannya sungguh luar biasa bagaimana Tuhan sudah menolong daripada sisi gelap kepada terang. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik buat Pak Erik. Dan saya percaya bahwa ke depan kita juga akan terus mendukung di dalam doa. Yang penting kita di sini adalah satu komunitas, Pak Erik. Ya, ada komunitas, saling mendukung, saling mendoakan, saling menguatkan. Disitulah kita akan menjadi kuat. Karena kalau sendiri-sendiri kita nggak akan kuat. Ya, justru di sini ada komunitas yang baru supaya kita semakin hari semakin bertumbuh, berkembang. Ya, bukan hal yang mudah untuk kita mengiring Tuhan. Ya, ada hal-hal yang memang harus kita jalani bersama-sama. Tapi jangan takut bahwa pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan jauh lebih luar biasa lagi menemani Ko Erik untuk selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Selamat menempuh hidup baru, Pak Erik. Meninggalkan dunia lama dan sekarang masuk ke dunia baru, dunia terang benderang bersama Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Ya, puji Tuhan. Sebentar kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, temanya malam hari ini adalah siapakah Roh Kudus itu sebenarnya? Ya, temanya adalah siapa Roh Kudus yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Marga Wijaya. Kita akan lebih jauh belajar kebenaran firman Tuhan mengenai siapakah Roh Kudus itu. Membuat kita semakin hari semakin kuat. Ya. Saya serahkan kepada Bapak Marga untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak-bapak pengurus daripada Kompria dari AMC Bandung. Puji Tuhan kalau pada sore hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah via Zoom. Satu hal yang sangat indah sekali ya, dan sangat memberkati sekali. Juga tadi sudah ada kesaksian bagi kita sekali, oh luar biasa. Jadi memang pengalaman seseorang ketika dia dipanggil dan dipilih Tuhan Yesus, pasti ada sesuatu hal yang artinya yang sangat-sangat atau fenomenal bagi kehidupannya. Dan ini memang harus menjadi sebuah kesaksian yang membangun. Dan satu hal lagi, bagaimana gereja harus peduli kepada jiwa-jiwa. Kadang-kadang kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita memang. Bahkan sudah bertahun-tahun bersama, apalagi dalam keluarga. Tapi justru ada ketika ada momen yang Tuhan izinkan untuk seseorang boleh percaya dan terima Yesus, itulah saatnya Tuhan melawat bagi kehidupan manusia ini. Ya, terutama pada sore hari ini, malam hari ini, Pak Erik ya. Salam kenal Pak Erik ya. Puji Tuhan, selamat masuk di dalam komunitas keluarga Allah ya, keluarga yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, terus bertumbuh. Bukan hanya berhenti sampai di sini. Ke depan tantangannya memang lebih berat lagi.
Tapi kita percaya, tadi Pak Rahmat katakan, komunitas ini akan terus mensupport terus ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, Bapak-bapak sekalian dikasih dalam Tuhan, sebagaimana yang diberikan tema kepada saya pada malam hari ini, saya ingin mencoba untuk berbagi atau sharing firman supaya kita artinya saling menguatkan, saling membangun di dalam kerohanian, bahkan terlebih juga gereja Tuhan makin hari boleh makin kuat, karena kedepannya kita akan menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Sudah masuk ya PPP-nya? Ya. Baik. Sesuai dengan topik yang diberikan kepada saya oleh panitia atau oleh pengurus, yaitu siapakah Roh Kudus. Memang saudara-saudara, bapak-bapak sekalian, bulan ini kita masuk dalam kalender gereja, masuk dalam artinya masa-masa pekerjaan Roh Kudus. Ya, bukan hanya sebagai sebuah rutinitas setiap tahun kita masuk dalam bulan lawatan Roh Kudus, tetapi juga memang kita percaya Roh Kudus bekerja setiap kesempatan dan setiap waktu di dalam kehidupan gereja Tuhan. Namun demikian juga ada momen-momen tertentu di mana juga Roh Kudus kita boleh memperhatikan, bahkan lebih jauh ada sedikit perhatian lebih untuk Roh Kudus. Maka daripada itu, kita pada sore hari ini sesuai dengan konteks firman Tuhan yang diberikan judul, yaitu siapakah Roh Kudus. Ya. Sekalipun memang ini sebuah pertanyaan yang mendasar, sebuah pertanyaan yang artinya yang memang harus dan wajib untuk kita mengerti akan rahasia daripada Roh Kudus, tetapi sangat sulit sekali untuk dapat kita lebih jauh lagi atau memahami secara keseluruhan. Karena sampai saat ini pun para tokoh-tokoh daripada bapak-bapak gereja atau para rohaniwan, hamba-hamba Tuhan selalu masih perlu lagi lebih dalam lagi menggali daripada yaitu pribadi Allah yang ketiga ini, yaitu Roh Kudus. Maka daripada itu lewat kesempatan malam hari ini mungkin sedikit saja yang ingin saya siarkan bagi kita sekalian supaya kita juga ada sedikit masukan. Nah, saya ambil dari tema saya ambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 ya, karena begitu luasnya cakupan daripada pengajaran atau doktrinal daripada Roh Kudus, maka mungkin ini hanya sedikit saja, sempit ya. Namun demikian, saya berharap supaya kita semua sekalian boleh bersama-sama diberkati Tuhan ya. Baik, ini kontennya saja saya ambil dari 1 Yohanes pasal 14 ayat 17, nanti kemudian poin-poinnya mengenai Tritunggal, unity, kemudian juga equality, dan yang terakhir love and giving. Mari kita baca di dalam dasar firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayat 17 yang menyatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Nah, ayat ini rasanya sudah begitu familiar untuk kita boleh sama-sama seringkali baca dan merenungkan. Tetapi pada malam hari ini saya ingin mencoba memilah beberapa hal yang menjadi penekanan-penekanan di dalam kebenaran firman Allah. Kalau dalam ayat 16 tadi mengatakan, aku minta kepada Bapa. Jadi di satu ayat ini ada 3 unsur, ada 3 pribadi Allah. Ya, aku atau Yesus, kemudian ada Bapa, dan juga ada seorang penolong yang notabene adalah Roh Kudus.
Nah, satu ayat ini mencakup 3 pribadi, di mana kita melihat ada sebuah kerjasama, ada sebuah sinergi yang begitu kuat antara Yesus sebagai anak, Bapa, dan Roh Kudus. Nah, disinilah kita melihat juga sebuah kesetaraan daripada ketiga peran ini. Maka daripada itu, sorotan kita adalah bagaimana seorang penolong yang lain itu yang melanjutkan atau yang menggerakkan daripada kehidupan dunia ini sampai pada hari ini, bahkan sampai pada waktu-waktu yang berikutnya. Nah, jadi kalau saya menekankan bagaimana peranan atau penolong yang lain tersebut yang notabene adalah Roh Kudus, maka pengajaran daripada Roh Kudus atau kita kenal dengan nama doktrin Roh Kudus atau pneumatologi, dan ini merupakan satu hal yang penting. Ya. Di samping doktrinal-doktrinal yang lain, apakah itu tentang kealahan, teologi, atau kristologi, dan juga mengenai pneumatologi ini, adalah sebuah hal yang penting untuk dapat kita boleh menekankan atau memperhatikan. Ya. Kenapa demikian pentingnya? Karena Roh Kudus diperuntukkan dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan manusia dan dunia ini, punya peran-peran yang paling penting utama adalah bagaimana berkaitan dengan maksud daripada Allah, yaitu melanjutkan dan mengembangkan daripada karya penebusan Allah. Karya penebusan Allah tidak berhenti hanya sampai pada saat Yesus mati di salib, kemudian dia bangkit. Tetapi karya penebusan Allah ini harus terus ya bergerak dan harus terus merambah daripada setiap kehidupan manusia, khususnya orang-orang yang belum percaya. Maka daripada itulah, jadi peran Roh Kudus saya tekankan pada malam hari ini berbicara mengenai atau berkaitan dengan maksud daripada penebusan daripada Allah itu sendiri. Nah, jadi dan tidak terlepas juga dengan peran secara kebersamaan, baik itu Bapa maupun juga anak. Nah, peran inilah yang harus dapat kita maknai, dan mau tidak mau saya harus sedikit bergeser sedikit, yaitu mengenai Tritunggal atau Trinitas. Ya, karena Roh Kudus adalah satu pribadi daripada Allah itu sendiri. Allah yang terdiri daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, inilah gambarannya. Ya, ada segitiga Bapa atau Father, Son, dan Spirit. Nah, Bapa adalah Allah adalah Bapa, Allah adalah Anak, dan Allah adalah Roh Kudus. Tetapi anak bukan Bapa, atau Bapa bukan anak, dan Bapa juga bukan daripada Roh Kudus. Nah, inilah yang seringkali banyak membingungkan atau yang membuat orang-orang tidak memahami karena di luar daripada nalar sehat kemanusiaan. Nah, kalau perkara Tritunggal atau Trinitas ini dapat dipahami secara mudah oleh pengertian intelektual kita, maka itu bukan sesuatu hal yang bersifat ya spiritual atau yang bersifat roh. Justru yang bersifat roh itu manusia tidak dapat memahami. Bahkan perbantahan atau perdebatan serta perselisihan yang memakan banyak energi, baik di kalangan gereja Tuhan, baik juga masyarakat umum, mereka tidak bisa memahami akan hakikat daripada Trinitas ini. Nah, hanya satu pribadi yang akan membukakan, yang akan menyingkapkan rahasia ini. Satu yaitu Roh Kudus itu sendiri. Maka daripada itulah kita gereja Tuhan patut untuk mengerti dan untuk memahami akan hal ini. Ya, jadi konteks daripada Trinitas ini adalah sesuatu hal yang sudah terlalu lama yang menjadi perdebatan, bahkan mungkin sampai saat ini. Bahkan perkembangan gereja-gereja pada akhir zaman ini juga, mereka menunjukkan satu perbedaan ya mengenai daripada kealahan atau mengenai daripada Trinitas ini. Nah, kita sebagai gereja, kita punya pegangan, kita ada doktrin, ya inilah yang harus menjadi sebuah kepastian bagi
saudara sekalian. Nah, Bapak-bapak sekalian, penekanan berikutnya saya ingin sampaikan bahwa konsep daripada Trinitas ini berbicara tentang monoteisme. Sekalipun mungkin penyangkalan-penyangkalan atau keraguan-raguan daripada pihak yang luar, dari pihak yang lain, tetapi kita punya prinsip bahwa ini adalah monoteisme. Artinya apa? Kita percaya hanya kepada Allah yang esa, Allah yang satu, dan Allah itulah yang memiliki satu, Allah itulah yang memiliki tiga pribadi, ya, tiga pribadi, yaitu Allah sebagai anak dan Allah sebagai Bapa, juga Allah sebagai Roh Kudus. Dan ini sangat jelas sekali firman Allah yang memberikan bagi kita sekalian. Ada sebuah sinergitas yang sangat kuat dalam pelayanan, dalam pekerjaan daripada Roh Kudus. Maka daripada itu, saya beri judul adalah ini bukan suatu unity, ya, unity daripada. Nah, selanjutnya bagaimana kita kembali memfokuskan, yaitu mengenai Roh Kudus secara personalitas, secara pribadi. Perlu bukan hanya bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan, mengalami secara pribadi lawatan Roh Kudus. Kalau seseorang belum mengenal secara tepat, ya, secara benar mengenai personal daripada Roh Kudus ini, maka pada malam hari ini saya coba ingin mengemukakan akan hal ini supaya kita sama-sama boleh melayani. Yang pertama, Roh Kudus itu harus kita pahami dan harus menjadi sebuah statement atau keyakinan kita bahwa ia adalah satu pribadi. Ya. Roh Kudus adalah satu pribadi. Bukan daripada sebuah kekuatan atau sebuah energi atau sebuah power, tidak. Tapi Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki kuasa. Pribadi daripada Allah itu sendiri. Karena Roh Kudus, sekali lagi, dia keluar daripada Allah. Nah, Bapak-bapak sekalian, pribadi Roh Kudus ini harus menjadi sesuatu hal yang menonjol dan yang memiliki sebuah pemahaman yang benar. Roh Kudus disebut tadi kalau kita sudah baca dalam ayat yang 16 dikatakan dia adalah penolong atau penghibur. Penghibur dalam istilahnya parakletos. Nah, Yohanes 14 ayat 16 sudah menyatakan demikian tadi. Bagaimana peranan penolong itu yang dikirim atau yang diutus Bapa dan yang diminta oleh Yesus sebagai anak sebelum ia meninggalkan murid-murid naik kembali ke surga. Para artinya di samping, di side, dan kletos artinya dipanggil, ya, dipanggil. Jadi Roh Kudus itu dipanggil, Roh Kudus itu diminta untuk hadir, ya, mendampingi atau berada di samping daripada kehidupan orang-orang percaya. Maka pada saat seseorang percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dia menyatakan deklarasi imannya, sejak waktu itulah Roh Kudus sudah hadir di dalam kehidupan pribadi tersebut atau orang tersebut. Namun dengan catatan mungkin Roh Kudus belum bekerja secara full atau Roh Kudus belum bermanifestasi secara nyata di dalam kehidupan kita. Tetapi yang mendorong kita percaya, yang mendorong kita memiliki sebuah keyakinan untuk menerima Yesus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena memang pada hakikatnya manusia kita tidak bisa mengenal Allah tanpa Allah sendiri memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya lewat peranan daripada Roh Kudus itu sendiri. Nah, jadi Roh Kudus disebut sebagai suatu pribadi karena dia disebut juga sebagai penolong. Nah, pribadi pasti dia menolong dan menghibur. Sehingga sebagai kesimpulan sementaranya, Roh Kudus adalah seseorang yang dipanggil ke sisi, yang dikirim berada di samping kita. Nah, ini sebagai sesuatu pribadi yang memiliki kekuatan Allah untuk mendampingi, untuk mengikuti dan untuk memberikan
sebuah pendampingan, penghiburan bagi setiap orang-orang yang percaya, membantu kita untuk menasehati dalam setiap aspek kehidupan kita masing-masing. Karena pada hakikatnya sekali lagi kita sebagai manusia, kita tidak bisa menetapkan atau menentukan, mengambil sikap. Ya, banyak kali kita mungkin ragu, banyak kali mungkin kita mengalami hal yang salah. Tetapi ketika peranan Roh Kudus yang mendampingi, yang menasehati, yang memberikan sebuah rambu-rambu supaya kita berjalan sesuai dengan pimpinan dan tuntunan daripadanya, dialah yang akan mengerjakannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, terlebih kita sebagai pria-pria tentu ya kita perlu akan hal ini. Sekalipun tidak terlihat, tetapi memiliki sebuah kekuatan yang sungguh nyata dalam setiap aspek hidup kita masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, sifat-sifat daripada Roh Kudus. Nah, kita mungkin sudah belajar dalam PA atau dalam pemuritan, tetapi ya pada sore hari ini saya ingin coba apakah sifat-sifat yang melekat kepada Roh Kudus, yaitu yang mengiringi daripada pribadi. Ketika kita manusia, kita dikatakan seorang pribadi, pasti kita memiliki sifat-sifat, kita memiliki karakter, dan tentu berbeda dengan orang lain, berbeda dengan sesama kita. Seseorang pasti memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Nah, maka daripada itulah, Roh Kudus memiliki sifat-sifat yang menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang hidup. Ya, seorang yang individual dan bukan hanya sebuah kekuatan atau sebuah energi. Harus kita pahami ini. Dia pribadi. Yang menasehati, yang memberikan pertolongan, yang memberikan jalan keluar, yang memberikan sebuah penyelesaian demi penyelesaian apa yang akan kita kerjakan. Terlebih bagi orang percaya, anak-anak Tuhan, bagi para hamba-hamba Tuhan, itu sangat-sangat penting sekali peranan Roh Kudus ini. Karena saya tidak bisa membayangkan bagaimana ketika dunia ini tanpa Roh Kudus, ya. Bagaimana kita dunia ini tanpa Roh Kudus? Mungkin tidak ada penciptaan. Karena sejak awal penciptaan juga Roh Kudus sudah berperan, ya kan? Penciptaan daripada alam semesta ini, ya. Tanpa Roh Kudus mungkin bukan hanya mungkin, tapi pasti tidak ada firman Tuhan. Tidak ada Alkitab yang kita baca. Kenapa demikian? Karena Roh Kuduslah yang menapaskan, yang mengilhamkan, yang menuntun daripada para penulis Alkitab kita. Sejak zaman awal sampai sekarang kita masih bisa menikmati Alkitab secara utuh, ya, secara teratur dan secara berkesinambungan daripada isi Alkitab. Ini semuanya adalah merupakan pekerjaan dari Roh Kudus. Ya. Maka daripada itulah kita percaya, baik keadaan dunia ini, juga daripada firman Allah yang kita pegang, yang kita baca, adalah merupakan bagian daripada karya Kudus. Demikian juga bagaimana kalau tidak ada Roh Kudus, ya, yang bekerja, tentu tidak ada kelahiran baru, tidak ada jiwa baru yang dibaptis, yang terima baptisan. Bapak-bapak sekalian, memang hari-hari ini, akhir-akhir ini, dalam masa-masa pandemi ini, ya, kita percayalah, gereja sedang mengalami masa-masa penuaian. Gereja harus masuk dalam masa-masa ini. Ketika kita mengandalkan Roh Kudus, percaya, kasih kita banyak penuai jiwa. Ya, baptisan demi baptisan terjadi. Secara pribadi saya menyaksikan, saya masa pandemi tahun ini saya 2 kali sudah membaptis. Ya, banyak jiwa-jiwa. Mereka, oh Tuhan memang luar biasa. Cara Tuhan bekerja luar biasa. Maka daripada itulah, gereja harus siap. Siap untuk apa? Siap untuk, ya, menerima jawaban Tuhan. Kalau saya ingat beberapa hari Senin kemarin, bagaimana Ketua Umum Bapak Pendeta Martino katakan, gereja siap untuk menerima jawaban doa. Nah, inilah yang harus menjadi juga sebuah tantangan bagi kita sekalian ke depannya, ya. Jadi sifat-sifat Roh Kudus, dia membuat keputusan, ya. Keputusan, dia memberikan
memiliki otoritas untuk memberi keputusan. Dalam Kisah Rasul pasal 15 di sana, yang kita tidak bacakan, catat saja bahwa ada keputusan Roh Kudus. Maka setiap memilih atau menetapkan terlebih dalam pelayanan para hamba-hamba Tuhan, dia harus mengkonfirmasikan terlebih dahulu akan daripada Roh Kudus. Pikiran, yang memiliki pikiran, ya, yang memiliki pikiran, memiliki nalar Roh Kudus. Berarti ini menunjukkan ada sifat-sifat pribadi yang memiliki kehendak, ada kehendak dalam diri Roh Kudus. Maka daripada itulah, maka ketika kita berkata, ketika kita berdoa, jadilah kehendak Tuhan, ya, bukan kehendak kami yang jadi. Maka kehendak Dia yang akan menyatakan apa yang Allah ingin lakukan, dinyatakan di dalam peranannya dalam Roh Kudus. Ya. Kemudian apa? Yang memiliki pengetahuan. Wow, luar biasa. Ini adalah sesuatu hal yang di luar daripada kemampuan manusia. Roh Kudus bisa mampu memberikan hal-hal apa yang tadinya kita tidak mengerti. Tetapi justru Roh Kudus yang akan menyatakan bagi saudara kita sekalian, hamba-hamba Tuhan, orang percaya, untuk dapat mengerti akan sebuah hal-hal yang sebelumnya atau awalnya tidak kita dapat memahaminya. Ya, karena Rasul Paulus juga dalam pelayanannya yang mengatakan begitu luar biasa dalam ketika menghadapi perselisihan atau mengambil sebuah sikap untuk menetapkan. Nah, Roh Kuduslah yang memberikan sebuah pengertian lebih dalam lewat pengetahuan itu sendiri. Yang terakhir, sifat Roh Kudus masih ada begitu banyak, tetapi hanya beberapa poin saja. Roh Kudus juga memiliki perasaan, ya, yang memiliki perasaan. Ada sensinya, ada kasih, ada Roh Kudus juga bisa berduka cita, ya. Ketika kita mendukakan Roh Kudus, kemudian Roh Kudus juga memiliki sukacita. Jadi sukacita yang dimanifestasikan di dalam diri orang percaya, baik dalam ibadah kita, atau dalam penyembahan kita, itu adalah merupakan intervensi daripada Roh Kudus. Kalau sukacita itu hanya merupakan ungkapan daripada kemampuan kita manusia bisa bersukacita, nah itu hanya sifatnya sementara, hanya sifatnya sebentar saja. Tetapi ketika sukacita dikerjakan oleh Roh Kudus, sukacita itu tidak dipengaruhi lagi oleh keadaan. Pada umumnya kita bersukacita kalau kita lagi senang, kalau kita lagi diberkati Tuhan, lagi sehat, kita bisa mengucap syukur. Namun bagaimana ketika kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan berbagai macam pergumulan kehidupan, masih dapat kita mengucap syukur? Nah, itulah hal yang firman Allah ingin kita lakukan, ingin kita kerjakan. Ya, luar biasa, Tuhan. Baik, Bapak sekalian, itu tadi mengenai unity. Selanjutnya saya ingin menyampaikan mengenai equality-nya. Equality atau persamaan. Ya, persamaan daripada peranan Roh Kudus. Di sini lebih menekankan lagi bagaimana kerjasama atau unity, sinergitas antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini termanifestasi dalam bentuk kerjasama atau yang disamakan terhadap pribadi Roh Kudus itu. Kalau tadi saya kutip dari ayat 17, di sana dikatakan Roh Kudus yaitu roh kebenaran. Sekalipun artinya roh kebenaran ini juga masih terkait dengan yang disebut tadi penolong, tetapi saya ingin menarik keluar sedikit mengenai roh kebenaran ini, karena ada sebuah hal yang patut untuk kita menekankannya. Bagaimana roh kebenaran ini memiliki sebuah peranan yang besar. Ingin menunjukkan, ingin menyatakan bahwa kebenaran ini akan mewujudkan hakikat daripada pribadi Allah sebagai pencipta. Jadi Roh Kudus itu merupakan hakikat daripada pribadi Allah sebagai pencipta. Dia hadir kembali di dalam hati manusia sesaat sesudah Yesus naik ke surga. Inilah roh kebenaran.
Dan maka dikatakan tadi ayat 17, yaitu roh kebenaran. Ditekankan di sini. Jadi roh kebenaran di sini adalah bekerja begitu kuat untuk menghadirkan Allah sebagai yang menciptakan, ya, sebagai yang merencanakan, dan kemudian juga menghadirkan Kristus sebagai yang menyelamatkan. Ya. Sehingga karya Allah ini tidak berhenti hanya pada waktu Yesus naik ke surga. Sehingga katakan sudah selesai, kemudian Yesus naik ke surga. Tidak, justru ini harus terus berkesinambungan, dikerjakan hanya oleh Roh Kudus. Dikuatkan, dan dia bekerja di dalam kehidupan, dalam pribadi-pribadi kita sebagai orang-orang percaya. Yaitu roh kebenaran yang memimpin saudara dan saya, para bapak-bapak, para pria, menuju kebenaran. Pimpinan roh kebenaran inilah. Baik para hamba-hamba Tuhan, ya tidak bisa ya, berjalan hanya menurut kemampuan daripada logika atau pengetahuan. Harus taat akan pimpinan daripada Roh Kudus. Maka daripada itu, kita perlu sekali. Nah, Roh Kudus atau roh kebenaran itu diutus untuk mengingatkan para murid-murid akan perkataan-perkataan yang pernah diucapkan oleh Tuhan. Ini roh kebenaran. Dia mengingatkan. Setiap firman Allah mungkin kita banyak lupa. Manusia bisa lupa. Karena pada hakikatnya manusia adalah terbatas. Tetapi justru Roh Kudus yang memberikan bagi kita sekalian sebuah kemampuan untuk melihat sampai sejauh mana ya apa yang pernah dikatakan Yesus. Sehingga itu boleh menjadi sebuah peringatan. Kalau saya mau kutip Yohanes 14 ayat 20 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow. Tidak dapat kita memahami, mengingat akan isi firman Tuhan. Otak kita terbatas. Ke satu. Kedua, mungkin banyak ilmu-ilmu yang lain yang sudah kita timba dalam dunia ini. Ya, baik kata apakah ilmu teknologi, ilmu-ilmu kehidupan dan lain-lain. Bagaimana? Apakah masih ada ya space untuk menempatkan firman Allah di dalam pemikiran kita? Nah, pasti kita akan mengalami kesukaran. Tapi justru Roh Kudus yang akan memberikan ruang yang lebih luas lagi. Bukan hanya dalam pemikiran, tapi juga dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus itu bekerja, yaitu mengingatkan akan firman Tuhan. Yang berikutnya lagi, Roh Kudus atau roh kebenaran yang menuntun gereja kepada kekudusan. Nah, ini. Dengan hidup dipimpin Roh Kudus, maka setiap orang akan memperoleh penebusan menuju keselamatan. Akhir-akhir ini, akhir zaman ini, perkara kekudusan memang sesuatu hal yang mungkin agak sedikit rawan bagi kehidupan gereja Tuhan. Ya, kadang-kadang banyak hal-hal yang kita kompromikan di dalam kehidupan ini. Tanpa kita menyadari ada kompromi-kompromi dengan dunia ini. Artinya kita sudah mulai bergeser daripada nilai-nilai kekudusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ingat bagi bapak-bapak sekalian, ya, mungkin kita beraktivitas dalam kegiatan kita, dalam bisnis, dalam pekerjaan, ada tantangan-tantangan yang seringkali mungkin tanpa kita menyadari itu adalah sebuah ancaman untuk dapat kita terkontaminasi sehingga nilai kekudusan daripada rohani kita mulai tercemar. Maka daripada itu ada sebuah kekuatan yang akan mengingatkan bagi kita sekalian. Ada rambu-rambunya, Roh Kudus yang akan mengingatkan. Maka daripada itulah kepekaan rohani kita masing-masing, baik sebagai khususnya bagi para pria, ini sangat penting. Ya, sensitivitas kita ini sangat penting sekali. Bagaimana caranya kita untuk artinya memelihara, menjaganya? Mari kita asah terus. Asah terus dengan apa? Memuliakan Tuhan.
tak asa dengan menghadirkan Roh Kudus terus berperan dan bekerja di dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan kekudusan, tanpa kekudusan, firman Allah katakan kita tidak bisa melihat Allah. Nah, inilah sangat penting sekali. Ya, kita bisa jatuh bangun, kita bisa jatuh, tapi Roh Kudus mengingatkan kita, dikembalikan lagi. Dan Roh Kuduslah, Roh kebenaran, itulah yang menuntun. Jadi perkataan siapa Roh Kudus ini sangat kompleks sekali peran. Yang berikutnya yang terakhir, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Ya. Roh Kudus adalah Roh kebenaran karena apa yang dikatakan, apa yang didengar dan apa yang diberitakan berasal daripada Allah. Dia tidak mengatakan sesuatu hal dari dirinya, tetapi apa yang Allah katakan itu yang disampaikan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi apa yang Allah katakan, apa yang Yesus mau kerjakan, itulah yang dikatakan oleh Roh Kudus. Disampaikan secara mutlak dan penuh disampaikan. Kalimat terakhir dalam ayat 13, Yohanes 4, dia akan menyatakan, akan menyampaikan hal-hal yang akan datang. Nah, ini sebuah rahasia kehidupan yang akan datang. Ya, sesuatu hal yang belum terjadi, tapi justru saudara dan saya, kita orang percaya, kita sudah diberitahukan lewat siapa? Lewat Roh Kudus. Ya, sekalipun kita belajar daripada namanya teologi atau eskatologi, ya, hal-hal yang akan datang, tetapi itu tidak akan merupakan sebuah hal yang menggetarkan bagi kehidupan kita tanpa peranan daripada Roh Kudus. Kita belajar eskatologi penting, tetapi peran Roh Kuduslah yang akan menekankan hal-hal yang akan terjadi. Ya. Secara garis besar begitu banyak yang akan terjadi pada akhir zaman. Yang pertama, kemudian hari esok pribadi kita masing-masing, kita tidak tahu, tapi Roh Kudus yang akan memberikan kepastian bagi orang-orang percaya. Tuhan. Ya. Bagian yang terakhir yaitu tadi kita sudah unity, kemudian pribadi Roh Kudus, dan juga equality, dan sekarang yang terakhir peranan Roh Kudus, love and giving atau kasih karunia. Nah, ini yang bekerja di dalam kehidupan kita sekalian sebagai orang percaya atau gereja Tuhan. Kasih karunia itu orientasinya adalah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus yang diberikan Bapa kepada manusia. Di depan tadi saya katakan bagaimana Roh Kudus berperan, yaitu untuk mewujudkan keselamatan, penebusan dosa, ya, yang diwujudkan dalam sebuah bentuk pemberian. Karena keselamatan bukanlah hasil usaha. Kalau hasil usaha, maka dia akan sia-sia. Maka kita tidak akan bisa mendapatkan atau meraih keselamatan. Tetapi keselamatan adalah anugerah atau kasih karunia yang Allah berikan. Nah, apa peranan Roh Kudus dalam konteks kasih karunia? Roh Kudus sebagai inspirator. Ya, Roh Kudus itu sebagai inspirator. Dialah yang menyatakan atau yang memberikan pengertian akan firman Allah. Akan firman Allah. Hal-hal apa yang akan kita temukan dalam firman Allah, Roh Kudus yang akan menuntun. Dan juga jauh sebelumnya, Roh Kudus juga memberikan pengertian, pewahyuan bagi penulis-penulis daripada firman Tuhan. Maka firman Tuhan secara totalitas, saya mau katakan, adalah hasil daripada karya Roh Kudus seutuhnya. Sekalipun ditulis oleh manusia, tetapi ini adalah hasil daripada karya Roh Kudus secara totalitas. Inspirator, dia yang memberikan inspirasi. Saya sangat menyadari akan hal ini. Kita tidak bisa mengerti akan firman Tuhan, ya,
sekali mungkin pernah terjadi. Kita sudah baca firman, mau siapkan pelayanan, siapkan khotbah, tetapi tidak ada pembukaan daripada Roh Kudus, maka kita tidak bisa berbuat sesuatu. Kosong pemberitaan firman. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, ketika dia menyampaikan firman sesederhana apapun, ketika ada inspirasi, ada pembukaan daripada Roh Kudus, percaya, itu akan mendatangkan berkat. Satu ayat sederhana pun akan mendatangkan berkat. Tapi kalau tidak ada penyertaan daripada inspirasi daripada Roh Kudus, kita tidak akan bisa. Itu akan kosong, ya, tidak berdampak. Yang kedua, Roh Kudus sebagai iluminator. Ya, iluminator artinya yang menerangkan, yang membukakan. Kalau tadi sebagai inspirator, sekarang dibukakan. Apa maknanya? Kadang-kadang saya menemukan satu ayat, saya nggak ngerti apa nih Tuhan. Nah, kemana ini akan larinya? Bagaimana ini aplikasinya? Sangat sulit sekali. Sangat sulit. Sudah buka konkordan, sudah buka artinya catatan-catatan yang lain, tetap tidak bisa. Tidak bisa. Tidak sejahtera. Tapi waktu kita dikuasai, waktu kita percaya, kita meminta Tuhan, Tuhan bukakan Tuhan. Apa maknanya? Dia akan singkapan. Dia akan singkapan. Oh, kesana maksudnya. Luar biasa. Daripada itulah. Penting sekali bagi kita sekarang orang percaya. Yang ketiga, Roh Kudus dalam kasih karunia love and giving ini berperan sebagai dinamisator. Ya. Sebagai dinamisator artinya apa? Yang memberikan kekuatan, yang memberikan semangat, yang memberikan energi. Karena kata firman Tuhan mengatakan, yaitu Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, ketertiban, kasih dan ketertiban. Ya, ini roh. Kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas akan keadaan, tidak perlu khawatir akan hari esok. Bukan kita tidak memikirkan hari esok, tidak. Tapi kita percaya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang memiliki Roh Kudus, dia bekerja, membangun semangat kita, membangun ya apa yang dapat akan kita lakukan, kita kerjakan. Tidak membuat kita menjadi orang yang pesimis, tapi membuat orang-orang yang memiliki semangat. Dan ada peluang-peluang yang akan Allah kerjakan. Jadi Roh Kudus memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, cara-cara daripada Roh Kudus inilah yang diperankan dalam kasih karunia untuk membangun secara dinamisator. Yang berikutnya, Roh Kudus juga berperan mengaruniakan kepada kita sekalian sebagai eksekutor atau yang melakukan eksekusi. Ada tindakan-tindakan konkret yang dikerjakan. Roh Kudus yang mengoperasikan firman ya di dalam hati manusia. Dia yang mengoperasikan, dia yang membangkitkan, dia yang menimbulkan daripada firman ayat-ayat yang menjadi bacaan-bacaan atau perbendaharaan kita. Itu pekerjaan roh, diingatkan, dibangkitkan, dan mampu untuk diwujudkan dalam sebuah tindakan-tindakan nyata. Dan Roh Kudus juga membantu, menolong untuk menjalani kehidupan kita masing-masing. Ya, Roh Kudus tidak hanya bekerja di gereja, tidak, tapi Roh Kudus bekerja di dalam diri orang-orang percaya. Karena itu, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita beraktivitas, Roh Kudus adalah menyertai saudara dan saya sebagai eksekutor, ya, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan percaya diri. Saudara akan menjadi orang-orang yang dihargai, akan orang-orang yang dihormati. Sebagai pemimpin, apakah sebagai leader, kita akan dihargai. Bukan karena kita mampu melakukan, tapi karena ada kepastian daripada Roh Kudus itu sendiri. Dan yang kelima, yang terakhir, Roh Kudus sebagai karakter builder, sebagai pembentuk karakter kita. Sangat jelas sekali. Kalau kita baca dalam surat Galati pasal 5 ayat 22 sampai 23, buah-buah roh itulah yang mewujudkan, yang memunculkan karakter kita.
Apakah itu kasih, apakah itu sukacita, damai sejahtera, kemurahan, dan sebagainya. 9 buah roh itu akan muncul, akan terwujud ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Karakter kita. Ya. Maka daripada itulah, dunia sedang menunggu perbedaan yang signifikan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Karena dalam kisah Rasul katakan dunia sedang menanti-nanti pernyataan daripada anak-anak Allah. Dunia sedang menunggu karakter-karakter orang percaya yang menampilkan karakter Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, apakah itu kasih, sukacita, damai sejahtera, bla bla dan sebagainya dalam 9 buah roh itu. Saya percaya ya, satu persatu akan dimunculkan, akan ditumbuh kembangkan dalam setiap pribadi kita. Karena kekristenan kita bukan hanya berhenti hanya sampai pada waktu kita percaya, hanya sampai kita bertobat, atau hanya sampai kita sudah jadi hamba Tuhan, sudah jadi pelayan Tuhan, jadi pengerja Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Tapi dia akan terus memperbaharui karakter-karakter kita sampai menuju karakter Kristus yang sesungguhnya. Ada progresif di dalam kehidupan. Kalau kita tidak mengalami progresivitas dalam hidup kita, mari kita koreksi. Apakah Roh Kudus ada bekerja di dalam hidup kita, atau kita sudah mendukakan dan sebagainya. Maka daripada itulah karunia ini, love and giving, kasih karunia pada Roh Kudus yang akan memberkati dan akan mewujudkan bagi kita sekalian. Di Tuhan. Sebagai kesimpulan terakhir, saya ingin sampaikan, yang pertama, Roh Kudus itu pribadi, bukan kekuatan atau energi. Karena itu kita dapat bersekutu dengannya, kita dapat dan harus memanjatkan atau kita berdoa kepadanya. Ya. Waktu kita berdoa, maka kita berjumpa secara pribadi. Ya. Energi, kekuatan, secara otomatis akan diwujudkan bagi kehidupan kita manakala kita senantiasa intim dengan Tuhan dalam doa. Doa bukan hanya kata-kata, doa bukan hanya sesuatu ucapan verbal, tapi doa harus menjadi sebuah komunikasi ya dalam penyembahan. Kita percayalah orang-orang Pantai Kosta pasti memahami akan hal ini, hakikat daripada persekutuan dengan Tuhan. Ya, yang kedua, kesimpulannya, Roh Kudus itu satu dengan Bapa dan Anak, karyanya merupakan ungkapan rencana ketiganya. Di antara pribadi dan kegiatan mereka tidak terdapat pertentangan dan ketegangan. Semuanya saling membangun, mengisi antara peran Bapa, Pencipta, peran Anak Penyelamat, dan peran Roh Kudus yang menghibur. Ini berperan secara simultan dan bekerja secara sinergis di dalam diri orang-orang percaya. Jadi tidak ada pertentangan, tidak ada dikotomi antara Kristus, antara Anak dengan Roh Kudus, antara Bapa dengan Roh Kudus. Tidak ada. Ya. Jadi jangan dipertentangkan. Tapi kita melihat ada sebuah keserasian, keselarasan dalam pekerjaan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebagai kesimpulan saya, Allah bukanlah Allah yang jauh. Di dalam Roh Kudus, Allah Tritunggal akan menghampiri setiap kita sekalian yang dekat, bahkan sampai masuk ke dalam relung kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Melalui Roh Kudus, dia benar-benar menjadi Immanuel, yaitu Allah yang beserta dengan kita. Kita bawa Roh Kudus. Ya, kita tidak lagi bertanya siapakah Roh Kudus, tapi Roh Kudus sudah harus ada dan tinggal dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Mari saya mengajak kita berdoa sekalian. Bapa Allah dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada malam hari ini lewat kesempatan ibadah dengan para bapak-bapak, kaum pria, AMC Tuhan. Hamba percaya ada rancangan Allah yang akan terus Allah kerjakan di dalam kehidupan kami sebagai pria-prianya pada akhir zaman ini Tuhan. Tentunya lewat peranan Roh Kudus yang makin hari makin nyata. Roh Kudus bukan sesuatu hal yang asing bagi kami. Namun Roh Kudus harus ada dan tinggal di dalam kehidupan ini Tuhan. Karena Engkaulah yang menyertai, yang memimpin, dan yang akan menuntun kami sekalian. Hamba percaya Tuhan, para pria-pria
akan terus mengalami pemenuhan demi pemenuhan yang dikerjakan oleh Roh Tuhan. Sampai kami terus dibangun dalam sebuah kehidupan yang baru. Memiliki karakter-karakter Kristus yang hanya dikerjakan hanya oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapak Sorgawi. Terima kasih, percaya Tuhan yang akan menyertai kami sekalian. Ampunilah hamba-Mu Tuhan, ketika hamba-Mu terbatas untuk mewujudkan atau untuk menyampaikan akan hal ini. Tapi Roh Kudus sekali lagi yang tidak terbatas, itulah yang akan melengkapi hal-hal yang kurang pada malam hari Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus, hamba berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Rahmat. Terima kasih Pak Marga untuk firman Tuhannya pada malam hari ini. Kita bersyukur bagaimana peran daripada Roh Kudus setelah kita pelajari malam hari ini, di mana di sini kita lebih mengenal lagi siapakah Roh Kudus itu. Nah, sebelum kita masuk ke tanya jawab, yang mungkin di sini ada pujian yang akan dipersembahkan dari Pak Yusman, mungkin ya. Pak Marga, mohon bisa ditutup dulu. Mohon minta tolong. Saya share screen nih. Mohon maaf, Pak. Ya. Door prize-nya Harley ya, Bro? Harley ya? Harley, ya. Door prize ya? Iya. Ya, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Puji Tuhan. Pak Yusman, pujian dulu biasanya Pak ya? Oke, baik. Siap, saya siapkan sekarang. Siap. Saya- Sambil nanti mungkin mendengarkan pujian, mungkin silakan ada yang mau bertanya mengenai Roh Kudus ini. Sambil menunggu, kita akan dengarkan pujian dari Pak Yusman. Silakan Pak. Tuhan melimpah atas kita. Yang percaya katakan yes. Yes. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Hey. Terimalah anggur yang baru sore ini, saudaraku. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini saudaraku, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Semua katakan belenggu dosa, belenggu dosa sudah dipatahkan. Semua kembangkan tanganmu, sorak dengan suara yang paling kuat katakan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh yeah. Diterima anggur yang baru. Katakan lagi saudaraku, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Angkat kedua tanganmu, katakan hari ini. Hari inilah harinya. Saat pembebasan sudah tiba. Oh yes, we believe. Belenggu sudah dipatahkan. Semua sorak-sorai dengan suara yang lebih kuat katakan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita.
nonton jangan ketinggalan, terima lagu yang baru. Dengan sukacita, ha-ha-ha, oh indah baru tercurah, urapi uratnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Tuhan, sudah kita dengarkan pujian dan juga firman Tuhan yang barusan disampaikan oleh Pemarga. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan mengenai Roh Kudus ini. Ada, silakan, Bapak-bapak. Beta mau bertanya, silakan. Ya, selamat malam AMC semuanya. Pak. Selamat malam. Salam. Ya, dari awal tadi sudah kerasa ada aura-aura hembusan dari Roh Kudus. Saya lihat host Saudara Yosman sudah begitu mantap. Bro Rahmat sebagai moderator juga makin mantap. Apalagi puji-pujian yang tadi pakai 2 bahasa menyenangkan Roh Kudus. Pasti itu. Apalagi ditambah pujiannya pakai bahasa Mandarin, itu makin mantap. Memang untuk saya itu mantap sekali. Juga kesaksian dari Bapak Erik membawa kita semakin percaya bahwa Roh Kudus itu hidup tinggal di dalam hati kita, orang-orang yang percaya. Selamat malam Pak Marga. Pak Marga, selamat malam. Sekali lagi saya ucapkan. Ya, selamat malam Pak Beta. Ya, apa kabar? Puji Tuhan, Pak. Ya, terima kasih Pak Marga atas penjelasan detailnya mengenai Roh Kudus malam hari ini. Saya boleh mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan mengenai Roh Kudus Pak Marga. Tapi mohon maaf, saya ingin lebih dalam lagi untuk mengetahui mengenai Roh Kudus. Tadi memang sudah gamblang dan jelas. Saya berterima kasih sehingga saya boleh dapat mengenal siapa itu Roh Kudus. Tetapi yang akan saya tanyakan Pak Marga di sini tadi berkaitan dengan Roh Kudus. Ada di Kejadian 1 Pak ayat 2. Berkata demikian Pak, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apakah itu bisa disebut Roh Kudus, Pak Marga? Mungkin itu dulu pertanyaan saya sebagai pengetahuan untuk tambahan buat saya Pak. Silakan Ya. Pak. Terima kasih Pak Beta, puji Tuhan. Terima kasih Pak, pertanyaan yang luar biasa. Memang satu hal yang patut untuk kita perhatikan bahwa Roh Kudus itu bekerja dari awal sampai pada akhir. Dan awal pekerjaan Roh Kudus memang inilah ayat ini yang mengindikasikan Pak. Jadi ketika Roh Allah melayang, itulah Roh Kudus. Sangat jelas sekali itu. Jadi dari mulai penciptaan, dari mulai awal Allah sudah bekerja lewat peranan Roh Kudus. Itu. Jadi Roh Kudus bukan hanya ketika pada waktu hanya Tuhan Yesus naik ke surga kemudian diberikan. Dari awal penciptaan Allah sudah, maka dikatakan firman yang keluar itulah Roh Kudus. Jadi roh yang melayang-layang itu Roh Tuhan, Roh Allah itu Roh Kudus. Kira-kira begitu Pak Beta, ya. Jadi Ya berarti sama ya Pak Marga. Sama Pak. Roh Allah yang melayang-layang itu berarti Roh Kudus ya Pak. Puji Tuhan, sama. Lalu pertanyaan satu lagi nih Pak Marga, maaf nih rada sedikit komen juga nih Pak. Kapan kira-kira itu Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan kapan meninggalkannya? Karena kita sebagai pria-prianya Allah seringkali kita jatuh bangun kayak nyanyian
duniawi, dangdut, jatuh bangun begitu Pak. Nah, apakah dalam keberadaan kita sebagai pria-prianya Allah itu Roh Kudus mau tetap tinggal di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Dan apakah Roh Kudus tinggal di keberadaan kita sewaktu kita dibaptis atau waktu kita berdoa, Pak? Nah, ini ada dua pertanyaan begitu. Jadi, apakah kalau kita sedang melakukan hal yang tidak baik di luar Tuhan, apakah Roh Kudus mau tetap tinggal atau meninggalkan? Lalu yang kedua yang tadi, apakah Roh Kudus bisa tinggal setelah dibaptis atau di hari-hari biasa kita memang ada tuntunan dari Roh Kudus, Pak? Ya, mungkin begitu, Pak. Ya, Pak. Pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya ini. Ya, saya percaya bapak-bapak yang lain atau hamba-hamba Tuhan yang lain juga memiliki jawaban dalam kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang patut untuk kita perhatikan, bahwa Roh Kudus ini adalah sekali lagi tadi sebuah pribadi ya Pak. Roh Kudus yang adalah pribadi Allah sendiri. Jadi pada waktu seseorang memberitakan kebenaran firman Allah, seseorang memberitakan Injil, dalam kesederhanaan apapun juga dalam hidupnya, itu sudah disertai oleh Roh Kudus. Orang percaya ya, orang percaya waktu kita bercerita tentang kasih Kristus, kita bercerita tentang Yesus, maka Roh Kudus sudah mengintervensi, Pak. Sudah mengintervensi kehidupan lawan bicara kita. Nah, sehingga pada waktu Roh Kudus itu bekerja dan orang itu mendengar apa yang kita sampaikan, kebenaran firman Allah, Roh Kudus itulah yang akan mendorong, yang akan menggerakkan, dan Roh Kudus yang akan memberikan sebuah kepastian di dalam diri orang tersebut. Nah, kemudian ditindaklanjuti dengan sebuah tindakan eksekutor tadi, bahwa dia mengambil sikap menerima Yesus, itu sudah merupakan peran pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama. Jadi waktu kita seorang mengambil sikap menerima Yesus, apalagi tadi Pak siapa itu Pak Erik ya Pak ya. Nah, waktu dia bersedia lewat penginjilan, lewat peran daripada istri atau keluarga atau siapapun, nah itu sudah ada intervensi daripada Roh Kudus. Cuma persoalannya bagaimana timingnya, dia menerima atau tidak pada waktu itu. Tapi ketika Roh Kudus begitu kuat bekerja, maka orang tersebut akan mengambil sikap atau mengambil posisi untuk menerima Tuhan. Pada waktu itulah Roh Kudus sudah bekerja. Dan waktu dibaptis itu sudah pasti ada Roh Kudus. Sudah masuk ada Roh Kudus. Tetapi memang Roh Kudus belum bekerja secara konkretnya, nyatanya, artinya dalam sebuah tindakan-tindakan yang selalu kita lihat, apakah itu bahasa roh, apakah itu sesuatu mukjizat dan sebagainya, itu memang tahapan berikutnya lagi yang lebih dalam lagi, Pak. Seperti para murid-murid Yesus. Pada waktu Yesus mengembusi murid-murid, katakan terimalah Roh Kudus, dan Yesus mengembusi Roh Kudus kepada murid-murid, pada waktu itu pikiran murid-murid sudah dibukakan. Dia mengerti akan apa yang menjadi isi firman Tuhan. Mereka mengerti akan apa yang rancangan Allah ke depan. Tetapi Tuhan katakan, jangan tinggalkan Yerusalem dulu sebelum kau dipenuhi atau dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, pada waktu peristiwa Pentakosta itulah semuanya mengalami pemenuhan. Inilah, jadi sebuah pemenuhan ini adalah puncaknya. Ya, sehingga pemenuhan lawatan Roh Kudus itu sehingga akan mengeluarkan, baru kita bisa mengeluarkan buah-buah roh, mengeluarkan karakter-karakter, bahkan mujizat, bahkan kasih karunia yang lain, kita keluarkan waktu kita sudah penuh, sudah dilawat oleh Roh Kudus secara full, Pak. Keluar. Jadi Anda kata sebuah tempat wadah, kemudian diisi dengan air, mungkin baru separuh, seperempat, separuh. Ketika diisikan penuh, maka dia akan keluar, meluap. Nah, inilah dikatakan kepenuhan daripada Roh Kudus. Jadi awalnya sudah ada pada waktu orang percaya terima Yesus. Kira-kira begitu, Pak.
Mungkin ada yang lain. Clear Pak, clear. Clear Pak ya. Clear Pak Marga, terima kasih. Jadi saya dapat kesimpulan bahwa Roh Kudus tetap menuntun, memimpin kita orang-orang yang percaya, Pak ya. Iya, Pak. Jadi Kita bersaksi saya juga kan? katakan, ya. Jadi saya katakan malam hari ini selamat buat Pak Erik yang sudah mendapat bimbingan dari Roh Kudus. Tetapi tahapan-tahapan berikut lagi ada lagi ya Pak Marga? Ya. Ada kepenuhan nanti Iya. Pak. Ya. Ini kepenuhan. Ya Pak. Iya. Terima kasih Pak Marga. Terima kasih Pak Beta. Terima kasih teman-teman AMC semua. Tuhan berkati. Oke, mungkin ada yang lain yang mau bertanya lagi mengenai Roh Kudus ini. Satu orang lagi mungkin ya. Barangkali ada yang mau bertanya. Tidak ada. Sudah mengerti semua ya mengenai pribadi Roh Kudus ini ya Pak ya. Saya percaya apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Marga Wijaya pada malam hari ini sesuatu yang luar biasa yang boleh kita makin hari makin terbuka peranan daripada. Oh ya, silakan. Silakan Pak Kaleb Manurung ya. Suaranya nggak kedengaran Pak. Masih ditutup Pak itu Pak suaranya. Suaranya dibuka. Nah, ya sudah. Shalom. Shalom Pak. Ya, terima kasih untuk AMC Bandung juga Pak Marga dan kita semua. Ya, saya terima kasih itu luar biasa yang memperlengkapi juga. Saya hanya mungkin bercerita sedikit sebelum dan sesudah saya dibaptis oleh Roh Kudus ya. Jadi karakter saya itu sebelum dibaptis oleh Roh Kudus itu pendendam, pembenci, apalagi ya, emosi, egois gitu ya, takut. Tetapi setelah saya dibaptis Selam tahun 96 di Kalimantan, dan setelah itu saya dibaptis Roh Kudus. Ya. Akhirnya ada perubahan yang sangat signifikan sekali. Artinya kedekatan kita dengan Roh Kudus itu terasa ada sensitif roh ya. Jadi yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang dulunya suka pendendam, jadi suka mengampuni, memaafkan, gitu ya. Yang dulunya emosi gitu ya. Ya puji Tuhan setelah mengalami lawatan Roh Kudus itu, dulu saya diurapi oleh Lisa dan tim itu dulu di Kalimantan ya. Jadi waktu mereka bikin KKR di Balikpapan, ya saya ada di sana dan dulu saya dendam kepada bapak saya karena bapak saya sering menyakiti mama saya ya dan saya. Tapi setelah saya mengalami lawatan Tuhan, terjadilah rekonsiliasi itu berdamai ya. Berdamai kita kumpul, ini ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Jadi saya kira juga AMC keumprianya izinkan Roh Kudus berkarya seperti tadi itu yang diterangkan oleh hambanya yang luar biasa, supaya memang kita mengalami hal yang luar biasa. Hanya kita bersaksi roh Tuhan yang ada pada kita itu membuat kita tidak tahan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada siapa saja. Ya. Dan sampai hari ini pun saya tetap bersaksi kepada tokoh agama, masyarakat, lingkungan. Bahkan baru-baru ini kita mengalami persoalan pergumulan karena Roh Kudus memampukan kita melewati pergumulan itu. Artinya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, saya cerita juga kepada Puan Beas dan yang lain-lain supaya saya didoakan perlu kekuatan. Puji Tuhan, Roh Kudus itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Marga itu langkah-langkah yang luar biasa. Tinggal kita membuka hati yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, puji Tuhan, itu saja mungkin. Roh Kudus itu luar biasa. Jadi membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Sampai hari ini GPPS di Sumedang
boleh maju, boleh ada tantangan, bersama dengan Tuhan kita dapat melalui. Justru dalam tantangan itu kita menyatakan kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya, puji Tuhan, itu saja mungkin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Terima kasih Pak Kaleb Manurung untuk ya tambahannya. Mungkin kita akan sudahi dulu ibadah MC ini, saudara ya. Sebentar saya serahkan kepada Bro Haiki mungkin yang akan menyampaikan beberapa pengumuman. Silakan Bro Haiki. Oke, terima kasih Bro Rahmat yang sudah menjadi moderator pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Pak Marga Wijaya yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan, sudah membekali kami semua sebagai pria-pria nyala, sebagai pria MC. Saya sudah dibekali dan dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan tentang siapakah Roh Kudus. Saya mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa. Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita semua, dalam kesempatan, dalam waktu. Dan Pak Marga juga katakan bukan hanya mengenal atau tahu tentang Roh Kudus, tapi kita juga harus mengerti bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita semua. Kita juga harus belajar untuk selalu peka terhadap Roh Kudus, karena Roh Kudus itu pribadi yang memiliki kuasa. Sifat-sifat Roh Kudus yang membuat keputusan dalam pikiran, dalam kehendak, dalam pengetahuan, bahkan dalam perasaannya. Roh Kudus juga menjadi peranan dalam setiap hidup kita untuk kita bisa terus menuntun untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur ya bahwa kita semua sebagai orang percaya memiliki Roh Kudus, diberikan kasih karunia oleh Tuhan untuk keselamatan, untuk diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa Roh Kudus itu adalah kasih karunia, memberikan pengertian tentang firman Tuhan, menyingkapkan tentang kebenaran firman Tuhan, bahkan memberikan kekuatan, memberikan energi, bahkan tindakan-tindakan konkret yang mengoperasikan firman Tuhan dalam hati kita, bahkan membentuk karakter dalam setiap hidup kita untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam setiap hidup kita. Dan saya percaya bahwa pribadi Roh Kudus itu pribadi yang tidak jauh, adalah pribadi yang dekat dengan kita, karena Allah kita adalah Immanuel, Allah yang selalu memberkati kita. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Marga buat kebenaran firman Tuhannya, dimanapun Pak Marga menjadikan saluran berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Saya akan bacakan pengumuman AMC malam hari ini adalah setiap pagi ada doa pagi jam 5 sampai jam 6 pagi via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu di link yang sama. Saya mengajak kepada bapak-bapak di sini sebagai pria-pria AMC untuk sama-sama ikut persekutuan doa pagi jam 5 sampai jam 6 pagi. Sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta supaya Roh Kudus itu tetap membimbing kehidupan kita untuk kita bisa menjalani sepanjang hari yang akan kita lalui. Ibadah raya hari Minggu onsite dan online jam 6 sampai jam 7 pagi. Yang kedua adalah jam 7.30 sampai jam 8.30. Yang ketiga adalah jam 4 sampai jam 5 sore. Itu adalah ibadah raya. Ibadah AMC tanggal 13 Mei minggu depan ditunda karena adanya bertepatan dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Jadi untuk minggu depan ditunda dulu ibadah AMC, dan selanjutnya kita akan bertemu lagi di tanggal 20. Tanggal 20 kita akan ibadah tetap Holy Spirit Series, yaitu
tentang Roh Kudus bahwa akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Paul Jaitun dengan tema Buah Roh dan Karunia Roh Kudus. Kita sama-sama tanggal 20 Mei kita sama-sama Zoom seperti malam hari ini jam 19.30. ID-nya sama ya tetap. Terus pengumuman ibadah GPPS Agape, ibadah kenaikan Tuhan Yesus, hari Kamis tanggal 13 Mei pukul 8 sampai pukul 9.15 pagi. Pembicaranya adalah Bapak Pendeta Ruben Ong. Karena pada hari itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, maka ibadah kenaikan Tuhan Yesus dilaksanakan secara online atau Zoom, hanya dilakukan sekali ibadah saja, pukul 8 sampai pukul 19.15 pagi. Itu adalah pengumuman kenaikan Tuhan Yesus ibadah ya. Doa kepenuhan Roh Kudus diadakan setiap hari mulai dari tanggal 14 Mei sampai 24 Mei selama 10 hari pukul 7 sampai pukul 7:45 malam. Selama doa kepenuhan Roh Kudus, maka kegiatan komisi komsel sementara ditunda kecuali pada hari Minggu 16 Mei dan 23 Mei doa pencurahan Roh Kudus ditunda karena ada ibadah raya. Ibadah raya tetap ada sesuai jadwal secara hibrid yaitu online dan offline. Selanjutnya persembahan kolekte untuk kelancaran ibadah MC. Saya juga berharap pada Bapak-Bapak untuk mempersembahkan pada rekening persembahan AMC, nomor rekeningnya 676-517-5503, Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Saya berharap Bapak-Bapak ikut berpartisipasi dalam persembahan kolekte ini. Selanjutnya, ada lagi mungkin yang saya lupa, Bro Andreas atau siapa, Bro Yusman? Kalau nggak ada, mungkin itu aja. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Bapak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Baiki untuk pengumuman dan apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya serahkan ke Bapak Pendeta Daniel Wiryadi untuk ditutup di dalam doa. Silakan Pak Daniel Wiryadi. Tuhan. Terima kasih hambanya Pak Marga yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati kami, ya komunitas Agape Men Community ini. Saya percaya lewat firman Tuhan yang kita terima, yang malam hari ini, para pria-pria AMC, ya kita perlu. Tadi ya kita sudah banyak menerima firman Tuhan yang begitu menginspirasi kita. Sungguh bahwa kita perlu Roh Kudus itu dalam hidup kita. Karena apapun kegiatan, aktivitas, pelayanan, keagamaan kita tanpa Roh Kudus itu saya katakan bahasa Sundanya garing, saudara ya. Ya. Garing, nggak ada apa-apa, saudara. Saudara melayani sekalipun menginjili, saudara, tanpa Roh Kudus, saudara, garing. Jadi saya percaya kekuatan Roh Kudus itu kiranya boleh menjadi satu penggerak, karena Roh Kudus itu dikatakan dunamos, ya, bergerak dalam hidup kita, menjadi inspirator ya dalam hidup kita untuk terus ya setiap kita para pria-pria MC setelah kita mendengar firman Tuhan malam hari ini, ya kiranya kita mau mengaktifkan ya Roh Kudus yang ada dalam hati kita, ya dan kita rindu senantiasa ya bagi saudara-saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus. Tadi kesaksian yang luar biasa dari Pak Kaleb ya, dengan ketika dipenuhi Roh Kudus ya ada banyak hal yang kita akan dapatkan, dibukakannya ya kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita diajarkan untuk
Ada banyak hal kita menjadi tadi Pak Kaleb bisa berrekonsiliasi dengan ayahnya. Ada banyak hal yang Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita, membawa ke satu perubahan-perubahan. Oleh sebab itu saya percaya ya tadi Pak Beno juga bertanya apakah Roh Kudus yang dalam hidup kita ketika kita jatuh bangun dia meninggalkan kita. Tidak, saudara. Dia tetap akan mengajar, memperingatkan kita ya untuk kita terus tetap di dalam kehendaknya, dipimpin Roh Kudus. Ya, itu perlu sekali. Ya, para pria-pria yang kasih Tuhan, mari ya, tetap berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Yang memimpin hidup kita adalah Roh Kudus, bukan kedagingan kita, bukan ego kita. Tapi saya percaya ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan membawa kepada rencananya, kehendaknya. Semakin kita berjalan dalam kehendak Tuhan, rencananya yang indah dalam setiap hidup kita. Tuhan, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah melayani. Ya sekali lagi Pak Marga, Tuhan berkati pelayanannya, hambanya. Dan kita akan tutup dalam doa. Saya mau nanti namanya Bapak Pendeta Paul Saitun untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kami ya Tuhan. Berupa karya keselamatan dan juga kekuatan otoritas Roh Kudus. Kami bangga sebagai anak-anak-Mu, sebagai kaum pria. Kami kuat bukan karena kuat dan gagah kami. Kami kuat karena kekuatan otoritas Roh Kudus. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan benih firman-Mu, dan memberkati seluruh pria-pria yang ada di GPPS Agape Bandung. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Memakai mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Sebentar kami akan beristirahat, Tuhan tetap menyertai kami sekalian. Terpuji nama-Mu, segala puja, puji hormat dan syukur, berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Selamat malam dan memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih ya buat semuanya. Terima kasih Pak Marga. Terima kasih Pak Marga. Pak Rahmat. Terima kasih Pak Marga. Cepat sembuh Pak Juli. Cornelius. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Marga. Terima kasih. Pak Hendrawan ada. Ada Pak dari tadi Pak. Terima kasih Pak Marga. Yo, selamat malam semuanya. Malam. Daniel, terima kasih. Jangan mudik. Terima kasih. Iya, Pak Beta. Pak Beta. Pak Beta. Bisa mudik di Bandung saja semuanya. Di rumah saja. Theo jangan mudik. Home aja lah. Jatuh bangun itu lagu dangdut tuh. Terima kasih. Izin live. Ya, Juli apa monitor Pak Juli? Tuhan berkati. Juli monitor Pak Juli. Terima kasih. Pak Beta. Ngajar kita ke Pangandaran, Pak Beta. Nanti setelah prokes. Oke. Minum dulu betadin, Pak Beta mah. Saya live semua ya. Saya live ya. Terima kasih Pak Yusma. Bere betadin delanya bennya. Ya, saya sok. Kamu komplek disekat itu, kamu komplek kita disekatnya Cibaduyut. Tuh, aman. Pakai atap seng dah. Pakai bilik. Pertanyaan kurang tajam. Dihimbau jangan mudik, langsung tidur. Kan di gereja kan berantakan tuh kita. Ayo langsung live ya. Terima kasih semuanya. Pijen live. Gus. Tong live, Gus.
Eta Persib oleh wae kunaon Persib. Kudu moekeun anggel. Lip. Ya, lip. Ya udah kita lip aja lah. Tapi berarti di pengumumannya di rumah. Ya. Bro Andres pokoknya di rumah aja kan. nanti ya. Kenapa, Man? Bro Andre. Oi. Pengumumannya nanti dirubah jam 8 aja ya. Ya posternya gantinya bro nya. Hanya dirubah jam 8 ya. Nanti dikasih notes aja ya. Dikasih notes aja ya. Ya. Oke, siap. Jam 8 ya. Ya. Oke. Jadi lanjut aja terus. Jadi nggak usah ninggalin ruangan. Lanjut. Oke. Siap. Ya. Udah penuh kudus, tambah penuh ya bro. Bro, thank you ya. God bless. Sama-sama, God bless. Bang Larmi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok. Ya. Bisa besok. Ya. Ya, kita live. Ya.